18.22. 18.22 ya. Oke. Monggo, siapa yang mau duluan? 18.20 duluan ya, monggo. Saya kasih multiple udah muncul. Ya, oke. Tadi siapa dulu, Bu? 18.20. Oh, maaf, Bu. Iya, Bu. Sambil saya presentasinya dulu. Kira-kira apa sudah terlihat ya, Bu ya? Nah, ya sudah. Ya, jadi di soal 18.20 ini terdapat soal seperti ini di mana mempunyai min RA sama dengan 0, Ayo dibacakan dari awal soalnya. Oh iya. Ya. Oke, Bu. Our peak bed reactor runs the gas fase reaction A to R at 10 atm and 3036 Celsius and gives 90% conversion of a pure feed. However, the catalyst salesman guarantees that in the absence of any pore diffusion resistance, our reaction will proceed on his new improved porous catalyst. Terus ada ini DE sama dengan 2 kali 10 pangkat min 6 meter kubik per M CAT kali S with a rate given by min RA sama dengan 0,88 CA mol per M pangkat 3 CAT kali S, di mana itu merupakan yang lebih baik dilakukan daripada yang kita bisa sekarang. Terus the catalyst is rather expensive since it is formulated of compressed Kukabura droppings and it is sold by weight. Still, we'll try it when we next replace our catalyst. What diameter of catalyst balls should we order? Jadi di sini yang ditanyakan adalah diameter dari katalisnya. Terus dari soal ini kan bisa dilihat terdapat tekanan sebesar 10 atm, kemudian temperatur 336, terus ada XA 0,9, nilai DE sebesar 0,0002 dan nilai K sebesar 0,88. Diva, kakakmu masih ujian. Kemudian berdasarkan equation 35 di Levenspiel untuk operasi yang lebih efektif, what we want is to use the largest particle size which is still free of diffusional resistance. Jadi di sini bisa dikatakan ada nilai MT yaitu sebesar 0,4. Kemudian dari situ kita bisa mencari nilai L berdasarkan equation 23, di mana MT sama dengan L akar K bagi DE. Kemudian didapatkan nilai L-nya yaitu sebesar 0,00060302 atau 0,603 mm. Kemudian karena dia berbentuk bola, jadi untuk mencari nilai L-nya, yaitu untuk mencari nilai R berdasarkan dari ini. Awalnya yaitu L sama dengan R per 3, kemudian dibalik jadi R sama dengan 3L. Kemudian bisa didapatkan nilai R-nya yaitu sebesar 1,809 mm. Nah, baru bisa dicari diameternya yaitu 2 kali jari-jari dan didapatkan diameternya sebesar 3,618 mm. Jadi itu ukuran maksimalnya ya. Jadi ya kan syaratnya MT kurang dari 0,4 ya. Jadi maksimal 3,6. Di atas itu sudah tahanan difusinya berpengaruh gitu ya. Iya. Ya, Rizky. Ya, terima kasih Rizky. Ya, makasih Bu. Monggo berikutnya 18.22 Ninda. Di sini share screen ya, Bu. Ya, monggo Ninda. Apakah sudah terlihat, Bu? Sudah. Ke 18.22 ini
di soal dengan tidak adanya resistan difusi pori, gas order pertama diproses dengan fase berlangsung seperti yang dilaporkan pada di bawah ini, di mana gas order dengan minus RA triple aksen sama dengan 10⁻⁻⁶ mol per centimeter kubik katalis sekon, pada CA sama dengan 10⁻⁵ mol per centimeter kubik saat P sama dengan 1 atm dan T 400 derajat Celcius. Yang ditanyakan berapa ukuran pelet katalis bola atau sferik saat DE sama dengan 10⁻⁻3 cm kubik per cm katalis sekon, memastikan bahwa efek resistensi pori tidak mengganggu untuk memperlambat laju reaksinya. Di sini diketahui min RA triple aksennya sama dengan 10⁻⁵, CA-nya 10⁻⁵, min RA-nya 10⁻⁶, dan CA-nya 10⁻⁵ dengan P1 atm dan T 400 Celcius. Kemudian untuk yang pertama yaitu diasumsikan gas ideal PV sama dengan nRT, dan pada saat V konstan maka N sama dengan P dibagi R dikali T. Kemudian CA0 sama dengan P per R kali T, di mana didapatkan CA0-nya sama dengan 1,8 kali 10⁻⁵ gram mol per centimeter kubik. Untuk XAE-nya sama dengan CA0 min CA dibagi CA0, sehingga didapatkan 0,44763. Kemudian karena tadi diketahui bahwa XAE itu apa maksudnya? Halo Ninda, XAE itu yang kamu maksud itu apa? X yang sebenarnya ini nggak dihitung juga nggak apa-apa, Bu, soalnya nggak dipakai di perhitungannya. Enggak, kalau istilah ada E itu konversi kesetimbangan. Ini kan bukan tidak ada penjelasan dia itu reaksi reversible atau irreversible. Jadi saya hapus saja nggak apa-apa ya, Bu? Iya. Sebenarnya dia nggak ikut di perhitungan sih, Bu. Cuma kemarin. Oh, nggak ada di perhitungan ya kalau saya ada anu. Oh ya. Ya. Kemudian untuk min RA-nya kan tadi diketahui bahwa dia first order, jadi min RA sama dengan KCA, di mana nanti K-nya didapatkan 0,1 katalis per sekon. Kemudian untuk operasi yang efektif, kita ingin menggunakan ukuran partikel yang paling besar sehingga MT-nya sama dengan 0,4. Ini dari persamaan 35 ini. Jadi MT sama dengan 0,4. Kemudian dan MT sama dengan L akar K triple aksen per DE, di mana nanti L-nya akan didapatkan 0,04. Kemudian untuk spare L sama dengan R per 3, di sini di persamaan 13 ini L sama dengan R per 3 untuk bola atau spare. Kemudian R-nya nanti didapatkan 1,2 mm. Ya, jadi hampir sama dengan 1820 ya. Yang diminta adalah ukuran dari katalis yang di mana nanti tanganan porinya tidak berpengaruh. Jadi Anda menggunakan batasan MT sama dengan 0,4 ya. Terima kasih Ninda. Baik, Bu, terima kasih. Saya stop share ya, Bu. Ya. Oke. Sekarang saya masuk ke materinya, lanjutannya. Ini sudah. Nah ini efek panas ya, efek panas selama reaksi.
ketika reaksi itu begitu cepatnya, kemudian panas yang dilepas atau yang diserap di dalam pelet tidak dapat dikeluarkan secara cepat, ya, untuk menjaga suhu katalis, ya, suhu pelet itu mendekati suhu dari fluida, sehingga di sini adalah efek non isotermal itu berpengaruh. Jadi dia tidak bisa keluar panasnya. Nah, di dalam situasi ini dua efek suhu yang bisa ditemui, yaitu delta T partikel yang suhunya itu bervariasi. Jadi di dalam partikel itu, di dalam permukaannya itu beda-beda suhunya, terjadi perbedaan. Jadi dalam delta T partikel. Kemudian delta T film, artinya delta T film itu katalisnya itu lebih panas atau lebih dingin daripada fluida sekitarnya. Nah, ini adalah persamaannya. Jadi untuk reaksi eksotermis, panas dilepas dan partikel lebih panas daripada fluida sekitarnya. Oleh karena itu, laju non isotermal selalu lebih tinggi dari isotermal. Nah, sebaliknya untuk reaksi yang endotermik, laju non isotermal lebih rendah daripada laju isotermal karena partikel lebih dingin daripada fluida yang sekitarnya. Kemudian efek yang berbahaya ya. Jadi misalnya ada thermal shock ya, atau sintering permukaan katalis ya. Itu akan menyebabkan katalisnya nanti rusak ya kalau misalnya karena terlalu panas, efek dari panas itu. Nah, kemudian ini adalah persamaannya. Untuk delta T film, maka kita akan punya persamaan panas, laju panas yang keluar melalui film dengan laju panas yang terbentuk karena reaksi dalam pelet itu sama ya. Kita akan menyamakan ya, sehingga Q yang dihasilkan yang dibentuk oleh reaksi V pelet kalikan min RA triple aksen, observasi ini eksperimen ya, hasil eksperimen, min delta HR. Q remove sama dengan H kalikan S pelet, jadi luas permukaannya, kemudian TG min TS, suhu gas dan suhu sekitarnya itu. H itu adalah konstantanya. Sehingga ketika kita samakan akan didapatkan persamaan TG min TS sama dengan L. Ini adalah ukuran karakteristik dari pelet, kemudian min RA triple aksen, kemudian min delta HR per H. Sedangkan untuk delta T partikel yang berbeda, jadi partikelnya tuh suhunya berbeda, maka kita akan punya persamaan yang 37 ini. Ini kan dalam bentuk diferensial. Kemudian kalau kita cari secara keseluruhan, maka ini kan nanti diintegralkan ya, didapatkan persamaan 38. Delta T partikel sama dengan T pada pusatnya min TS sama dengan DE CAS min CA center kalikan min delta HR per KF ya. Thermal conductivity efektif dalam pelet. Nah, itu yang tadi delta T film sama delta T dalam partikel. Kemudian di sini adalah persamaan performan untuk reaktor yang mengandung partikel katalis berpori. Jadi reaktornya mengandung katalis yang berpori. Ini adalah reaktor plug flow. Jadi reaktor plug flow itu Anda bayangin seperti pipa ya. Jadi Anda bisa menggunakan paralon atau misalnya tergantung bahan yang akan Anda masukkan ya. Misalnya Anda yang mau Anda reaksikan ada pada suhu tinggi, maka Anda menggunakan bahan stainless ya. Dengan jadi kan stainless itu ada speknya tersendiri mana yang akan Anda gunakan. Kemudian nanti di dalam pipa ini nanti Anda akan
pasang katalis ya, katalisnya kan bentuknya padat ya, serbuk ya biasanya. Nah, nanti Anda pack ya, pack itu Anda padatkan, misalnya dikasih nanti penyangga di kanan dan kirinya kawat ya, kawat yang ada rongganya sehingga gasnya juga bisa masuk. Seperti itu kalau nanti misalnya Anda penelitian saya mau melakukan ini aja, cracking gas gitu ya. Nah, ini yang masuk FA-in sama dengan FA0 1 min XA, kemudian FA yang keluar adalah FA0 1 min XA out. Biasanya XA-in kan 0 ya. Volume katalis. Kemudian ini adalah mol yang bereaksi bisa dinyatakan min RA aksen kalikan W atau sama dengan min RA triple aksen kalikan VS. Ini adalah steady state ya, material balan untuk reaktan A. Setelah dimasukkan input sama dengan output plus akumulasi. Maka kita bisa melihat kalau ini adalah steady state, maka akumulasinya sama dengan 0 ya. Di dalam bentuk diferensial ini adalah integrasi untuk reaktor keseluruhan. Ini adalah bentuk dari. Nah, jadi nanti biasanya Anda kalau menggunakan reaktor diferensial, menggunakan persamaan ini. Jadi di sini ada istilah yang sama dengan reaksi pada homogen, yaitu ada kalau di homogen itu adalah TO, di sini adalah TO aksen, TO triple aksen. TO aksen itu adalah W, C, FA0, VS. Kalau yang TO triple aksen, VS, CA0 per FA0. Nah, di sini we have no name, jadi di sini tidak ada nama ya. Maka buku ini menggunakan ugly terms, jadi istilah yang jelek yaitu wait time dan volume time ya. Ini yang istilah yang di sini. Kemudian di sini adalah persamaan 41 untuk reaksi katalitik orde 1. Jadi sudah dimasukkan di dalam persamaan 41. Kemudian sudah diintegralkan, jadi min RA aksennya atau RA triple aksennya adalah orde 1. Sehingga didapatkan persamaan 44. Untuk reaksi yang melalui reaktor mixed flow, di sini kita mempunyai analisa di bab 5, ya. W per FA0 adalah XA min XA in per min RA aksen. Atau VS per FA0 adalah XA min XA keluar min XA masuk per min RA triple aksen. Ya. Jadi persamaan umumnya adalah persamaan 46. Artinya kalau faktor ekspansinya itu ada, Anda tinggal masukkan angkanya. Kalau tidak ada, tinggal dinolkan ya. Sehingga menjadi XA per 1 min XA. Ini untuk reaktor yang mengandung katalis batch dan batch gas ya. Jadi kita akan punya rumus T per CA0 sama dengan W per WS, V per WS sama dengan DXA per min RA, atau T per CA0 sama dengan V per VS integral DX per min RA per triple aksen. Nah, kemudian apabila ya padatannya, fraksi padatan bervariasi dengan tinggi Z di dalam reaktor, seperti di gambar 18.10. Nah, jadi padatannya itu nanti bervariasi ya, tergantung ketinggian. Maka kita akan punya persamaan, nah ini adalah analisanya ya, analisanya. Kemudian didapatkan adalah persamaan 49. CA0 integral DXA min RA triple aksen sama dengan 1 per U0
integral f dz. U0 itu apa? Kecepatan superfisial ya. Kecepatan ketika padatannya itu tidak ada. Kemudian didapatkan di persamaan 50 untuk kasus spesial di mana EA sama dengan 0, F-nya konstan dan tinggi katalis adalah H, kita akan punya persamaan 51. Metode eksperimental untuk mencari kecepatan ya. Jadi kita punya beberapa tipe reaktor ya, biasanya dipelajari itu adalah reaktor plug, flow, mixed flow, dan batch. Jadi any type of reaktor, jadi ada berbagai tipe reaktor yang pola kontaknya sudah diketahui, ini bisa digunakan untuk mengeksplorasi reaksi katalit, kinetika reaksi katalitik. Apabila hanya satu fase yang ada dalam reaksi, maka kecepatan dapat dicari dengan rumus kecepatan reaksi homogen, seperti di bab TRK1. Kemudian di sini strategi eksperimental di dalam mempelajari kinetika katalitik biasanya melibatkan pengukuran tingkat konversi gas melalui steady flow, kemudian melalui batch padatan. Ya. Nah, di sini reaktor batch dapat digunakan, jadi Anda juga dapat menggunakan reaktor batch untuk mencari. Kalau yang biasa Anda gunakan nanti ketika Anda berada di lab, itu paling gampang adalah menggunakan reaktor batch ya. Itu pun untuk yang homogen ya. Nah, di sini ada beberapa peralatan yang akan digunakan, yaitu diferensial reaktor, integral reaktor, mixed flow reaktor, batch reaktor untuk gas dan padatannya. Nah, diferensial reaktor itu definisinya kita mempunyai aliran, kita mempunyai reaktor alir diferensial ketika kita mempunyai rate ya, ketika kita mempertimbangkan bahwa rate-nya itu konstan pada semua titik dalam reaktor. Atau apabila konversinya kecil atau reaktor kecil ya, swallow small reaktor atau reaktor yang kecil, maka kita bisa menggunakan reaktor diferensial. Kemudian untuk masing-masing run di dalam reaktor diferensial, kita bisa menggunakan persamaan untuk plug flow adalah W per F0 sama dengan integral dxa per min RA sama dengan SAR min RA aksen, integral dxa sama dengan XA masuk min XA keluar, XA keluar min XA masuk per min RA trip aksen rata-rata. Contohnya adalah example 18.2. Kemudian reaktor integral. Kecepatan reaksinya dalam reaktor itu begitu besar, maka kita menggunakan reaktor integral. Nah, kemudian selain reaktor ini ada analisisnya. Analisisnya itu adalah analisis integral dan analisis diferensial. Jadi kalau analisis integral, biasanya kita mengasumsikan seperti ketika belajar di TRK1, kita mengasumsikan terlebih dahulu min RA-nya ya, RA orde 1, apa orde 2, apa orde 3. Kemudian kita lihat di grafiknya, apakah sudah sesuai, apa bentuk garis linier. Kemudian analisis diferensial. Analisis diferensial kita nanti akan mencari min RA aksen sama dengan dxa dibagi dengan dw per F0 sama dengan dxa per dw per F0. Ini nanti ada di gambar example 18.3b. Jadi Anda yang akan mempelajari example ini.
Kemudian nanti kalau Anda ada eksperimen ya, kalau di sini di soal itu dikatakan bahwa reaktornya menggunakan tipe ini Carberry basket. Nah, berarti itu adalah tipe reaktor mixed flow. Anda menggunakan persamaan reaktor mixed flow. Bahwa untuk reaktor mixed flow W per F0 sama dengan XA out min RA out ya, min RA aksen out ya. Jadi nanti Anda akan soal-soal ini dulu gunakan MT ya. Nanti akan ada pertanyaan yang seperti itu. Kemudian recycle ini ada juga bedanya di sini adalah menggunakan katalis. W per F0 sama dengan R plus 1 integral dxa per min RA aksen. Ini batasannya. Dari R bagi R plus 1. Biasanya kalau R-nya itu besar, itu mendekati mixed flow. R-nya sama dengan 0 mendekati reaktor plug flow. Nah, sekarang ini. Saya nggak mempelajari yang ini, yang reaksi series dan sebagainya ya. Yang ini kita akan masuk ke rapat. Saya arahkan, nanti kalian mengerjakan. Pada dekomposisi A, itu menggunakan katalis tertentu. Kemudian datanya sudah disiapkan, ada DP, kemudian ada DE, ada KF ya, thermal konduktivitas efektif. Kemudian ada H, ada KG. Nah, maka di sini Anda disuruh mencari. Bentar. Apakah di sini tahanan film atau perpindahan massa yang mempengaruhi laju reaksinya? Kemudian apakah data ini, jadi kinetika ini berada dalam rejim strong pore diffusion. Ya. Kemudian Anda disuruh mencari dia itu perbedaan suhunya delta T film atau delta T di dalam partikel. Kemudian 18.2. Reaksi katalitik itu terjadi pada suhu 117 derajat Celcius, kemudian 3,2 atm. Itu terjadi dalam reaktor plug flow yang mengandung katalis 0,01 kg. Dan di sini menghasilkan produk ya 20 liter menggunakan feed ya yang terdiri dari yang mengandung produk yang terkonversi secara parsial 20 liter per jam. A yang tidak bereaksi. Kemudian di sini diketahui datanya adalah ada 4 data, ada CA in, ada CA out. Anda disuruh mencari persamaan kecepatan. Karena variasi maksimum konsentrasi rata-rata adalah 8%, ya maka di sini kita akan menggunakan reaktor diferensial. Ya ini, min RA sama dengan delta XA per W FA0. Kemudian, ini kan RA-nya tahu ya, RA-nya tahu, kemudian juga CA-nya tahu. Maka di sini ini adalah min RA lawan CA. Nah, kalau misalnya dia diasumsikan orde 1 sudah oke, maka
sudah bisa diterima bahwa lajunya adalah orde 1. Ya. Kemudian 18 titik, entah lagi kalian ya yang menganalisa soal-soal ini. Saya mengarahkan dulu. Persamaan kecepatan dari reaktor integral. Jadi di sini adalah reaktor integral A menjadi 4R. Kemudian gunakan katalis dan 20 liter umpan ya, 20 liter A murni ya, umpan A murni 3,2 atm dan 117 derajat Celcius. Konsentrasi A di dalam aliran keluar dicatat pada berbagai run sebagai berikut 1, 2, 3, 4. Carilah persamaan kecepatan untuk reaksi ini menggunakan metode integral. Yang kedua adalah menggunakan metode diferensial. Jadi 18.3 nanti akan dilakukan oleh 2 orang. (18.4) reaksi katalitik contoh 18.2 gunakan persamaan kecepatan yang ditemukan dari reaksi, kemudian tentukan, jadi Anda kan sudah punya ya persamaan kecepatannya. Anda disuruh menentukan jumlah katalis yang diperlukan di dalam reaktor peak bed untuk konversi sekian, A 35%, kemudian umpannya adalah 2000 mol per jam pada A murni 3,2 atm dan 117 derajat Celcius. Kemudian 18.6. Oh ini nih. Ini belum ya. 18.5 reaksi sampel 18.2. Kita mempunyai data sebagai berikut, CA lawan RA. Secara langsung dari data dan tanpa menggunakan persamaan kecepatan, carilah ukuran peak bed yang diperlukan untuk mentreatment 2000 mol per jam A murni pada 117 atau CA0-nya kalau dicari adalah 0,1, EA-nya 3 ke konversi 35% pada tekanan adalah 3,2 atm. Nah, dia menggunakan gambar ya. Karena tidak menggunakan data kinetika, kita bisa menggunakan gambar, kemudian kita mengintegralkan ya. Jadi kalau dia modelnya itu adalah bentuk integral kayak gini, berarti kita bisa menggunakan persamaan numerik trapezoidal atau Simpson sepertiga ya. Kemudian untuk reaksi example 18.2, tentukan jumlah katalis yang diperlukan dalam reaktor peak bed dengan laju recycle yang sangat besar. Berarti asumsinya adalah reaktor mixed flow. Konversi 35, kemudian feed rate-nya sekian 2000 mol per jam, A murni 3,2 atm dan 117 ya. Oke. Itu aja yang Anda lakukan sekarang. Nanti saya panggil untuk maju mempresentasikan. Enaknya diurut lagi ya. Urut dari depan ya. Jadi soal 18.1 sampai 6 tadi ya. (18.1) absen nomor 1. Kemudian 18.2 absen nomor 2. Kemudian 18.3 absen nomor 3. 18.3 berarti ada 2 ya. 18.3 absen nomor 3, 18.3B absen nomor 4. Ya. Kemudian 18.4 nomor berapa tadi? 5 ya? Iya, nomor 5. Kemudian 18.5 nomor 6, 18.6 nomor 7, ya. Kemudian berulang kembali nomor 8 balik lagi nomor 1 ya.
Monggo silakan dibaca-baca dulu, kemudian dikerjakan contoh soalnya.
Kalau ada yang mau menjelaskan, monggo. Bagi adik-adik itu nggak pernah tahu sama sekali kampusnya. Permisi Bu, saya izin mencoba yang eksempel 18.3a Bu. Saya izin share screen ya Bu. Kemudian nanti Monggo. mahasiswa ikut jalan ini. Seperti itu banyak Pak. Tidak hanya sekedar persyaratan how to deliver. Ini persiapan untuk kalian tuh hibrid ya. Hibrid kuliahnya. Jadi ada yang masuk di kelas, ada yang Untuk yang 18.3 ini, bentar. Saya buka dulu, bentar. Saya buka buku saya. 18.3. Monggo. untuk reaksi katalitik dengan reaksi A menjadi 4R, mana reaktor plug flow digunakan berbagai variasi dengan jumlah katalis dan 20 liter per jam untuk komponen A murni dengan tekanan 3,2 atm dan 117 derajat Celcius dengan konsentrasi A efluen pada stream didapatkan sebagai berikut. Untuk peran 1, 2, 3, 4 katalis yang digunakan 0,02, untuk yang kedua 0,04, yang ketiga 0,08 dan yang keempat 0,16. Kemudian CA out-nya dalam mol per liter, yang pertama yaitu 0,04, yang kedua 0,06, kemudian yang ketiga 0,044, kemudian untuk yang keempat 0,029. Untuk pertanyaan yang lain dulu menganalisa, mencari rate equation dari reaksi menggunakan metode integrasi analis. Nah, pertama ketahui dari data sampel 18.2 yaitu CA0 0,1 mol per liter, kemudian 0,2 mol per jam dengan epsilon A 3 dengan tan sebagai berikut. Kemudian saya buat tabel untuk XA-nya CA0 min CA per CA0 plus 3CA. Mungkin didapatkan hasil sebagai berikut. Selanjutnya untuk 4 dan 1 per 1 min XA didapatkan hasil sebagai berikut. Kemudian untuk yang 3 kali XA dapatkan hasil sebagai berikut. Kemudian dari 4 dan 1 per 1 min XA dikurangkan min 3 XA dapatkan hasil sebagai berikut. Kemudian untuk nilai W-nya yaitu dari katalisnya tadi, kemudian untuk W per 20, W dibagi 20. Kemudian diplotkan ke grafik untuk 4 lan 1 per 1 min XA min 3 XA. Kemudian untuk W per 20 dapatkan untuk slope-nya ini 96,09. Beda sedikit sama yang di example. Ya, berarti ini ya, orde 1 ya? Ya, Bu. Orde 1, kemudian bentar. Ini yang metode integral berarti ya? Iya, metode integral, Bu. Metode integral. Jadi pertama kita juga ya laju reaksinya adalah orde 1. Kemudian setelah itu masukkan ke persamaan 44. Kemudian di sini ada EA-nya juga ya, ada EAC. Sudah didapatkan persamaannya, tinggal ditabelkan, kemudian didapatkan gambar seperti yang dilakukan oleh Ahmad Habib ya. Ada yang pertanyaan untuk yang lain? Mungkin kalau tadi usulan dari Pak Win yang terkait dengan skripsi atau mungkin hal-hal yang memang perlu bukan hanya SKP ya, ada ya. Mungkin kalau nanti perlu. Ini untuk minggu depan ya, minggu depan kalian selesai adakan evaluasi yang bab yang sebelumnya. Yang bab sebelumnya itu apa aja? 23 ya, 23, 17, selain 18. Nanti 18 itu terakhir ya, ujian terakhir. Jadi ya terima kasih Ahmad Habib, ini bisa di stop share. Ya, Bu, terima kasih, saya izin stop share. Ya. Oke ya. Jadi bab 23 ya, 23, 24, 24 enggak ya? 23, 25, 26, kemudian beberapa lagi 17. Ya, evaluasinya di sana. Kemudian saya minta waktunya itu digabung dengan kelas satunya. Jadi
sebisa mungkin kalau misalnya nggak bisa pindah di hari ini, berarti ditaruh di hari libur, misalnya Sabtu ya. Bisa ya? Komting siapa Komting? Ya saya, Bu. Ahmad Habib, oh ya. Ahmad Habib bisa Ahmad Habib. Nanti didiskusikan dulu di jamnya jam berapa. Berarti untuk kan pertemuan ini 10 sudah ya. Jadi untuk minggu ke-11 saya ubah harinya. Ini kan kalau udah mau selesai kan. Ini masih minggu ke-10. Jadi saya mengadakan evaluasi. Karena sekali lagi yang disampaikan Pak Rektor, kita sudah masuk di hampir pertengahan tahun dan sebentar lagi ada. Halo Ahmad Habib. Iya, Bu. Berarti digabung sama kelas lain itu kelas apa saja ya, Bu, selain kelas Ya enggak, saya B? cuma punya 2 kelas. B Oh. sama D aja. B sama D aja. Oh iya, Bu. Ya. Jadi nanti Ahmad Habib ya diskusi ya sama komtingnya kelas D ya. Kalau misalnya mau ditaruh di Sabtu atau di Minggu. Bukan yang minggu ini, berarti minggu depannya lagi gitu ya. Oh iya, Bu, siap, Bu. Ya. Sehingga nanti misalnya di evaluasi terakhir tinggal bab 18 saja. Depan bulan libur ya Pak ya, tanggal merah. Iya, nanti saya aturkan kalau Ada lagi, terima kasih Ahmad Habib. minggu depannya lagi. Berikutnya. Kalau untuk yang Saya mau mencoba 18.6. apa aja PJJ Aldrin. kemarin Nomor berapa Aldrin? 18.6, Bu. 18.6. Oke, bentar saya catat dulu ya. Biar gak lupa tadi Ahmad Habib. Ahmad Habib. perkuliahan PJJ. Kemudian setelah Ahmad Habib, Aldrin. Ya, monggo. Aldrin. Kalau itu memang nggak ada kegiatan Izin share screen ya, Bu. depannya Pak mau dipersiapkan Ya. untuk melakukan evaluasi dan juga apa istilahnya monitoring maupun planning terkait dengan AI, Apa sudah kelihatan, Bu? PJJ dan MPK. Apa sudah kelihatan, Bu? Ya. Itu Pak WS itu ya. Iya, jadi di example 18.6 ini, dia ada suatu reaksi, reaksinya sama seperti di example 18.2, dan dia disuruh mencari amount katalis yang dibutuhkan pada reaktor PETBAT, di mana recycle rate-nya itu sangat besar dan diasumsikan sebagai mixed flow, di mana konversi XA-nya itu 35%, pada reaksi A ke R, di mana feed rate-nya 2000 mol per jam pada A murni dengan pressure-nya 3,2 atm, suhunya 117 derajat Celcius. Nah, kemudian ini reaksinya A ke menjadi 4R, min R aksen A-nya 96 CA mol kilogram cat per jam. CA0-nya 0,1 mol per liter, dan EA-nya 3. Nah, di sini saya sudah buat diketahuinya seperti yang soal. Dan di sini dia ditanya banyak nilai katalis dalam reaktor PETBAT atau W. Nah, sebelum kita mencari nilai W-nya dari equation 4.5, di sini yang belum diketahui adalah CA-nya, sehingga mencari nilai CA-nya dulu dari persamaan ini. Setelah itu didapat CA-nya 0,0317, kemudian CA-nya ini dimasukkan di dalam persamaan seperti ini. Nah, persamaannya, maaf, ini belum saya masukin angka-angkanya, langsung saya taruh di sini nilai banyaknya katalis 230 kg. Aldrin, angka 230 gram mana rumusnya? Kok kamu cuma ketikan aja? Kilogram. Iya, yang
ini Bu yang di atasnya ini W per FA0 sama dengan XA 0 out min Enggak, XA. maksud saya gini, Aldrin. Jadi kan ini mengerjakan menggunakan Excel. Jadi Anda menggunakan nanti itu rumusnya terlihat gitu loh. Oh iya Bu. Ketika Anda mau ujian pakai Excel, Anda tuh harus di dalam angka ini ada rumusannya ya. Oh iya Bu. Ya, seperti itu ya. Iya Bu. Oke. Terima kasih. Terima kasih Bu. Jadi saya bacakan kembali, jangan di stop saya dulu, bentar. Saya bacakan kembali soal 18.6. Jadi sudah diketahui ya lajunya di example 18.2. Anda disuruh mencari jumlah katalis di dalam reaktornya PEGBET, kemudian yang sangat besar yaitu mengasumsikan mixed flow. Konversinya 0,35, kemudian 2000 mol per jam itu adalah FA0 ya. Kemudian Anda mencari CA0-nya dari P per RT. Nah, di situ diketahui adalah CA0-nya adalah 0,1. Jadi P per RT-nya dapatnya sekian. Kemudian Anda cari CA, karena di situ ada EA, CA-nya itu adalah CA0, 1 min XA per 1 plus EA XA. Kemudian Anda menggunakan rumus mixed flow, karena ini adalah feedback recycle yang sangat besar. Sehingga Anda mendapatkan W-nya. W itu adalah jumlah katalis ya. Ya, terima kasih, Aldrin. Terima kasih Bu. Saya izin stop share. Ya. Saya Bu izin mencoba. Saya Aldrin, nomor berapa? Nomor 18.4 Bu. 18.4. Oke. Izin share screen ya Bu. Ini untuk 18.4 yaitu plug flow relationship from a rate equation. Dari reaksi katalis example 18,2 gunakan rate equation untuk menemukan jumlah katalis yang diperlukan pada packed reaktor. Asumsikan plug flow untuk 35% konversi dari A ke R untuk feed sebanyak 2000 mol per hours dari pure A pada tekanan 3,2 atm dan suhu 117 derajat Celcius. Kemudian diketahui dari example 18.2 main RA aksennya yaitu 96 liter per hours kilogram cat CA mol A per liter, di mana CA-nya PA0 per RT didapatkan 0,1. Reaksinya A menjadi R dengan konversi 35% dengan FAO-nya 2000 mol per hours pure A. Kemudian ini tadi PA pada tekanan 3,2 atm dan suhu 390 Kelvin dengan epsilon A-nya 3. Kemudian ditanya W atau jumlah katalisnya. Asumsi plug flow pada first order yaitu pada dengan mensubstitusikan equation 42 ke 44 kemudian menjadi W sama dengan FA0 K kali CA0 1 plus sigma A lan 1 per 1 kurangi XA out min epsilon A XA out. Kemudian didapatkan 140,202 kg. Hasil perhitungan ya di situ ya. Iya, Bu. Ya. Ibu, Inilah hasil rapat itu banyak mengeluhkan mahasiswa ketika offline kan semuanya dalam keadaan ya jadi tidak nyala ya. Ternyata mahasiswa banyak yang tidak ada interaksi gitu loh ya dengan dosennya. Tapi kalau saya yakin ya meskipun di sini banyak yang tidak on cam tapi kelas saya rasanya semua udah bagus ya. Artinya mengikuti. Nanti kan bisa dilihat di evaluasinya kalau yang nilainya jelek berarti nggak pernah mengikuti.
Ya, kalau nilainya bagus berarti mengikuti ya. Sayangnya kuis 1 belum kenilai ya. Ya, terima kasih Saida. Ya Bu, sama-sama izin stop share. Ya. Monggo berikutnya. Kalau sudah nanti panggil ya. Permisi Bu Arin. Monggo. Oh, coba example 18.1. Ini diketahui datanya seperti ini, lalu yang ditanyakan, yang pertama yang A, apakah resistensi film terhadap perpindahan massa itu mempengaruhi laju, lalu yang B, mungkinkah proses ini terjadi dalam resistensi film yang kuat, dan yang C, apakah terdapat variasi suhu dalam pelet atau melintasi film gas. Untuk data yang diketahui, untuk setiap partikel diketahui dP, L, dE, dan KEF. Untuk gas pembusuran di pelet itu yang diketahui H dan KG. Untuk reaction itu delta HR, CAG, dan RAOX. Untuk ordernya itu order 1. Nah, untuk penyelesaiannya, untuk pertanyaan A, film mass transfer dari persamaan 18.58 halaman 408, yaitu dicari K-OPS WP versus KG SEX. Nah, ini rumusnya untuk K-OPS WP sama dengan min RA OPS per CAG dikali Pi DP pangkat 3/6. Untuk KG SEX sama dengan KG Pi DP kuadrat. Lalu didapatkan min RA OPS DP per CAG KG kali 6. Nah, dari rumus ini didapatkan hasilnya 0,006667. Jadi dapat disimpulkan bahwa laju observasi jauh lebih rendah daripada laju emitting film mass transfer, sehingga resistensi terhadap film mass transfer tidak berpengaruh terhadap laju reaksi. Lalu yang kedua, untuk yang B, strong for diffusion untuk dari persamaan 18.24 halaman 388 didapatkan MW dari L kuadrat kali min RA per CAOX per DE didapatkan 16. Nah, dari figur 18.7 itu kita ketahui bahwa batasannya itu di 4, jadi karena nilai MW-nya itu lebih dari 4, maka difusi pori mempengaruhi dan memperlambat laju reaksi. Dapat dilihat dari grafik ini. Lalu yang C, Zarin, ya, Zarin, yang dikatakan MW, kok Anda bacanya di MT, di MW berarti? Oh iya, yang ini Bu. MW juga 4 ya? Iya, ini ya, MT, ini MW. Ya, oke. Lalu untuk yang C, non-isothermal operations, dari persamaan 18.38 halaman 392 untuk di dalam pelet itu delta T partikel YE kali CAS dan CA center dikali min delta HR per KEF. Didapatkan delta T-nya itu 0,1 derajat Celcius. Lalu untuk melalui tes film dari persamaan 18.36 halaman 392 yaitu L dikali min RA dikali min delta HR per H. Didapatkan delta T-nya itu 40 derajat Celcius. Maka dari perkiraan ini menunjukkan bahwa pelet memiliki suhu yang hampir seragam karena delta T-nya 0,1, tetapi bisa lebih panas dari cairan di sekitarnya. Ya, terima kasih. Jadi yang soal yang pertama itu pertanyaannya apakah tanam film atau
perpindahan massa ya yang mempengaruhi kecepatan reaksi. Sebentar. Oh ini ya, apakah rate ya, laju atau tahanan film yang mengontrol? Di sini kan yang paling besar itu adalah tahanan film. Jadi tahanan film yang mengontrol. Kemudian yang pertanyaan yang kedua adalah karena MW-nya sama dengan 16, jadi melebihi dari 4, maka di situ tahanan difusi pori yang berpengaruh. Kemudian operasi non isotermal, di situ sudah ada 2, yaitu delta T di dalam peletnya, kemudian delta T antara film dan lingkungannya ya. Ternyata yang paling besar adalah delta T film dan lingkungannya, 40 derajat bedanya. Jadi itu yang paling besar. Ya. Terima kasih Zarin.
Bu Arin, saya ingin coba 18.5, Bu. Monggo, ayo. Izin share screen. Ini, Bu. Apa mungkin sudah terlihat, Bu? Ya. Jadi kan dari problem 18.5, example 18.5 ini diketahuinya itu rate concentration datanya itu sesuai di tabel ini. Kemudian diminta untuk menghitung ukuran dari pack bed untuk mengolah 2000 mol per jam A murni pada temperatur 117 derajat Celcius. Nah, ini kan diminta tidak menggunakan without using rate equation, sehingga kita bisa menggunakan cara grafik, menggunakan integral. Nah, kan dari soal diketahui CA sama min RA-nya, sehingga dari persamaan 1853 dicari integral dari 0 sampai XA yang diminta itu 35%, di XA per min RA, sehingga kita menghitung yang pertama min 1 per RA-nya, didapat hasil segini. Kemudian menghitung XA ini menghitungnya 1 min CA di per 0,1 di per 1 plus 3 CA bagi 0,1, dapatnya segini. Kemudian kita plot diplot antara XA dengan min 1 min RA, didapatkan grafik seperti ini. Kita cari trend line-nya untuk menghitung area di bawah kurva. Karena yang diminta adalah areanya itu 0 sampai XA, sedangkan di data itu kan cuma mulai dari 0,0 sampai 0,28. Kita bisa menggunakan fungsi trend line-nya. Karena dari persamaan kita dapatkan 1,2748 X kuadrat ditambah 0,3292 X ditambah 0,1012, sehingga kita bisa mencari persamaan garisnya, integralnya. Kita integralkan nilai 1,2748 dibagi 3, kemudian 1,646 dibagi 2, dan 1012 itu dibagi 1. Sehingga dari 0 ke 35 itu kita menghitungnya itu caranya dimasukkan X-nya ke dalam persamaan integral ini, sehingga didapatkan areanya itu 0,0738, hampir mendekati yang di example 18.5 ini. Nah, karena yang diminta adalah ukuran pack bed, maka bisa kita hitung dari persamaan tadi 18,3, karena integralnya sudah didapat. Ini kan area yang didapatkan tadi 0,0738, sehingga Y sama dengan FA0 dikali luas areanya. Didapatkan hasil 147.605 kilogram katalis. Seperti ini. 18,5. Yang ditanyakan adalah ukuran dari pack bed ya, ukuran dari pack bed. Bentar. Ukuran dari pack bed yang diperlukan. Berarti jumlah katalis ya yang diminta ya, bukan ukuran dari pack bednya. Iya, Bu. Kan tadi W per FA0, kemudian W per FA0 baru nanti kalikan FA0-nya menjadi W, jadi ukuran dari katalisnya. Nah, Anda mendapatkan 0,0738 gimana caranya coba? Ini yang trend line tadi? Dapat trend line, terus diintegralkan untuk menghitung dari 0 ke 35. Nah, pas 0 itu hasil dari integral itu 0. Anda mencari persamaan garisnya ya? Iya. Kemudian diintegralkan. Oke. Ya, bisa seperti itu. Bisa juga Anda kan punya garis ya, udah punya trend line. Anda bikin pada jarak yang sama gitu ya. 0,35 Anda bagi berapa gitu ya.
supaya jaraknya sama, kemudian Anda pakai numerik. Kalau itu kan pakai cara integral, pakai numerik, trapezoidal rule, sama-sama bisa ya. Iya. Oke, terima kasih. Ada lagi? Terima kasih Ayu Pranita. Bu Jenny bertanya. Iya, monggo Adinata. Saya agak bingung yang diferensial analisis itu, Bu. Itu slope-nya tuh kita netapannya pertama bebas atau gimana ya? Memang diferensial analisis itu agak agak susah. Bentar, saya share screen yang contoh soal yang analisis. 18.3 ya? Yang contoh. Iya, Bu. Nah, ini. Jadi Anda kan bikin ini. Nanti Anda akan mencari DXA per DWD dalam kurung W per evanol kan ya. Nah, kemudian pada tiap titik ini akan dicari garis singgungnya. Nah, otomatis kan arahnya mesti berbeda ya, kan titiknya beda-beda posisinya ya. Kalau ini, kalau Anda punya persamaan garis ini, Anda misalnya udah bikin ya persamaan garis ini. Kemudian Anda cari gitu ya, cari turunan pertamanya. Slope itu kan turunan pertama. Iya. Ya, kemudian tinggal dimasukkan titik-titiknya ini. Kalau itu Anda cara pakai grafik yang ada di Excel. Kalau Anda misalnya pakai kertas grafik, ya tinggal Anda bikin garis miringnya, kemudian Anda cari delta Y per delta X-nya seperti itu. Jadi tiap titik itu punya gradien yang berbeda, slope yang berbeda. Seperti itu, Adinata. Intinya itu ya, Bu. Berarti kita buat garis singgung terhadap setiap titik yang diketahui gitu. Iya, setiap titik yang diketahui. Terus itu maksudnya unused point itu kenapa ya, Bu? Nah, karena kadang-kadang ya, kalau saya pernah melakukan eksperimen kemudian saya mencari dengan diferensial analisis. Kadang-kadang tuh hasilnya jauh melenceng dari titik-titik yang lain. Kadang-kadang dapatnya minus. Jadi nanti kalau saya grafikkan, ini kan nanti akan digrafikkan kembali. Ini kan menjadi min RA ya, kemudian min RA akan digrafikkan lawan CA. Kalau dia melenceng ya, nanti grafik yang akan Anda bentuk yang grafik yang kedua itu malah nggak tepat, ya kurang tepat. Jadi ada misalnya, makanya kalau Anda menggunakan diferensial analisis, diferensial analisis Anda, fokus sih. Tidak semua titik masuk ya kalau misalnya memang kurang tepat ya. Karena nanti jelek nanti hasilnya. Seperti itu. Ya, Dinata. Makanya diperlukan banyak titik kalau Anda eksperimen beneran. Gimana Dinata? Udah paham? Bu, saya baca lagi dulu. Makasih, Bu. Ya, oke. Ya. Mulai muncul dibandingkan dengan data yang nasional ini, Bapak Ibu yang berada di... Nanti saya bagi untuk soal-soalnya biar Anda ngerjakannya di rumah aja. Jadi ketika masuk kelas sudah bagian presentasi. Kalau ngerjakannya ketika Zoom kayak gini kan mubazir, saya cuma nungguin kuota Anda juga nanti tambah habis. Jadi nanti saya bagi tugasnya, Anda bisa mengerjakan untuk pertemuan berikutnya. Monggo yang sekarang dihabiskan dulu untuk semua soal-soalnya. Udah habis semua ya? Tinggal yang diferensial. Gak apa yang diferensial, kalau misalnya minggu depan nggak apa-apa. Anda pelajari dulu. 3, 4, 5, 6 sudah ya. Kalau sudah selesai, saya akhiri pertemuan ini. Gimana? Ada yang mau ditanyakan atau ada yang belum selesai nomornya?
Bu, mohon maaf, Bu. Ya, Ninda, gimana? Terkait yang tadi ditanyakan Mas Adinata tadi itu, yang Ya. kalau misal pakai slope di Excel itu berarti nanti ketemu persamaan Y sama dengan titik-titik X plus berapa gitu kan, Bu ya? Iya. Terus min RA-nya berarti nanti dikalikan gitu, Bu? Atau ya dulu, diturunkan dulu. Oh. Didiferensialkan ya. Didiferensialkan kemudian masukkan X titik-titik yang Anda ingin masukkan tadi. Titik-titik percobaannya di mana? Ya. Oh iya, Bu ya. Terima kasih, Bu. Ada lagi? Ya, jika ada yang kerjasama luar negeri yang melalui DKPU atau IPSECNO dari USA. Kalau nggak ada, saya akhiri ya. Halo. Ya. Udah absen semua ya, jangan lupa ya. Bu, mohon maaf Bu, bertanya. Minggu depan kan libur ya Bu? Libur ya, jadi disepakati dulu tanggalnya tanggal Sabtu atau Minggunya jam berapa gitu ya. Nanti berarti minggu depan ya Bu ya? Harus minggu depan. Minggu ini kan sudah ya, berarti minggu depan ya. Minggu depan itu berarti tanggalnya kalau Sabtu Minggu itu tanggal 5 ya. Sabtu tanggal 5, Minggunya itu tanggal 6. Betul ya? Berarti di pertemuan ini minggu depan nggak ada pertemuannya kalau kita Ya. Iya Bu, baik Bu. Semua minggu depan nggak ada pertemuan. Kita udah sepakat kuis di tanggal 5 atau di tanggal 6. Itu pertemuan ke-11 berarti. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Ahmad Habib nanti segera diskusi Ahmad Habib ya. Dengan kelas D. Iya Bu, sudah saya hubungi untuk komtingnya. Ya. Saya akhiri ya Ahmad Habib. Iya Bu, terima kasih saya Bu. akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.